Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mekanisme evolusi dan spesiasi. Pengertian dari evolusi sendiri yaitu evolusi atau evolution sebagai penurunan dengan modifikasi suatu frasa yang digunakan oleh Darwin dalam mengajukan gagasan bahwa banyak spesies di bumi merupakan keturunan dari spesies yang berbeda dari spesies yang saat ini, atau perubahan komposisi genetika atau populasi dari generasi ke generasi. Evolusi terdiri dari berbagai mekanisme yang menghasilkan pola perubahan yang teramati. Mekanisme-mekanisme tersebut mencerminkan sebab-sebab alamiah dari fenomena alami yang diamati. Nah, sedangkan pengertian dari mekanisme evolusi itu sendiri yaitu perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Nah, jadi evolusi pada makhluk hidup terjadi antara lain karena adanya seleksi alam, mutasi, rekombinasi, dan hukum Hardy-Weinberg. Selanjutnya ada yang namanya seleksi alam, di mana seleksi alam ini merupakan perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Teori seleksi alam ini berdasarkan pada tiga prinsip utama. Yang pertama, pada setiap generasi dihasilkan anak-anak yang luar biasa berjumlah lebih banyak. Nah, jumlah lebih banyak ini didapat dari dukungan oleh sumber-sumber yang terbatas, misalkan air, makanan, tempat berteduh, hingga pasangan kawin di lingkungannya tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat variasi yang dapat diwariskan dalam populasi anak yang terlalu besar itu. Yang ketiga, dapat terjadi kompetisi yang menyebabkan varian-varian yang teradaptasi dengan lebih baik terhadap lingkungan, tentulah ia yang akan berhasil menghasilkan keturunan yang mewarisi sifat-sifat adaptif tersebut. Untuk selanjutnya ada mutasi. Nah, mutasi ini merupakan perubahan struktur kimia DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor internal yang menyebabkan perubahan sifat pada suatu organisme. Ini saya akan membahas macam-macam mutasi. Jadi, mutasi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada mutasi berdasarkan tempat terjadi. Nah, mutasi berdasarkan tempat terjadi terbagi menjadi 2. Ada mutasi kecil dan mutasi besar. Mutasi kecil yaitu perubahan yang terjadi pada susunan molekul atau gen. Yang kedua, mutasi besar, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dari kromosom. Terus yang kedua ada mutasi berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Yang pertama ada mutasi somatik dan kedua ada mutasi germinal. Nah, mutasi somatik ini yang terjadi pada sel soma bila berubah sel somatik demikian besar sel-sel akan mati. Dan kedua ada mutasi germinal di mana terjadi pada sel germinal. Hal ini sering terjadi pada makhluk hidup bersel banyak. Dan ketiga, ada berdasarkan faktor penyebab mutasi. Pertama ada mutasi alami dan mutasi buatan. Nah, mutasi alami ini yaitu mutasi yang terjadi secara alami tanpa campur tangan oleh manusia. Dan kedua ada mutasi buatan. Mutasi buatan ini yang sengaja dibuat oleh manusia. Ada mutasi berdasarkan manfaat bagi individu atau populasi yang mengalaminya. Yang pertama ada mutasi yang merugikan, yaitu mutasi yang berakibatkan timbulnya ciri dan kemampuan yang kurang atau tidak adaptif pada individu atau populasi. Yang kedua ada mutasi yang menguntungkan, yaitu mutasi yang berakibatkan timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada individu atau populasi. Di antara kedua mutasi ini, yang paling banyak terjadi adalah mutasi yang merugikan. Dan terakhir, ada mutasi berdasarkan panjang urutan DNA yang dipengaruhi oleh mutasi. Yang pertama ada mutasi titik. Dan kedua ada mutasi segmental. Nah, mutasi titik ini mutasi yang terjadi pada satu nukleotida tunggal. Dan yang kedua, mutasi segmental yaitu mutasi yang terjadi pada beberapa nukleotida. Penyebab mutasi
Yang pertama, faktor fisika. Agen mutagenik faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik diantaranya sinar kosmis, sinar ultraviolet, dan sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Kedua, faktor kimia. Beberapa zat kimia bersifat mutagenik. Zat-zatnya contohnya pestisida, zat industri, zat makanan dan minuman, dan obat. Lalu yang ketiga, faktor biologi. Lebih dari 20 macam virus penyebab penyakit, penyebab kerusakan kromosom. Misalnya, virus hepatitis menimbulkan abersi pada darah dan sumsum tulang. Rekombinasi adalah penggabungan beberapa gen induk jantan dan betina ketika pembuahan ovum dan sperma yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Akibatnya adalah lahirnya varian spesies baru. Hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menunjukkan hubungan frekuensi gen dan frekuensi genotip pada suatu populasi dengan persyaratan tertentu. Hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan gen dalam populasi itu konstan dan seimbang dari generasi satu ke generasi lainnya. Dengan syarat yang pertama, ukuran populasi itu harus besar, yang kedua ada kolasi dari populasi yang lain, yang ketiga tidak terjadinya mutasi, yang keempat tidak terjadinya seleksi alam, dan terakhir perkawinan secara acak atau random. Selanjutnya itu ada pengertian spesiasi. Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Nah, kenapa spesiasi ini diartikan sebagai proses pembentukan spesies baru? Karena spesiasi bukan hanya menarik perhatian para ahli evolusi, tetapi juga telah menarik perhatian dari berbagai disiplin bidang biologi lainnya seperti morfologi, genetika, fisiologi, reproduksi biologi, dan biologi tingkah laku. Terakhir itu ada syarat terjadinya spesiasi. Yang pertama, adanya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini dapat menyebabkan perubahan evolusi. Contohnya bencana alam yang dapat menyebabkan timbulnya kepunahan massal di muka bumi. Yang kedua, adanya relung yang kosong, di mana relung yang kosong ini merupakan tempat hidup dan interaksi suatu organisme. Yang terakhir itu adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme, di mana selalu akan ada sejumlah organisme yang mencoba mengisi relung yang kosong. Keberhasilan suatu organisme mengisi relung ditentukan oleh seberapa besar kecocokan organisme tersebut dibandingkan dengan persyaratan relung yang kosong. Mekanisme spesiasi. Yang pertama, ada mekanisme yang mencegah terbentuknya hibrida. Penyebab tidak terbentuknya hibrida antara lain tidak memungkinkannya adanya pembuahan karena sel sperma tidak dapat mencapai sel telur. Dalam hal ini, harus dilakukan pembuahan dengan inseminasi buatan, contohnya pada tanaman tembakau. Yang kedua, ada mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan. Ada 3 faktor yang mencegah terjadinya perkawinan, yaitu faktor yang pertama, pada spesies mengakibatkan 2 spesies terpisah, sehingga tidak dapat melakukan perkawinan populasi terpisah secara fisik. Misalnya dipisahkan gunung, laut, padang pasir, dan lain-lain.
Faktor yang kedua ada mengalami iklim yang berbeda. Apabila pematangan sel kelamin dari dua individu tidak bersamaan, maka hal ini akan menyebabkan gagal kawin secara alami. Faktor yang ketiga ada perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku pada spesies mengakibatkan dua spesies terpisah, sehingga tidak dapat saling melakukan perkawinan. Terbentuknya spesies baru atau spesiasi dapat diakibatkan oleh adanya isolasi geografi, isolasi reproduksi, dan perubahan genetika. Isolasi intrinsik, isolasi sebelum perkawinan. Isolasi ini jika terjadi sel sperma dari satu spesies membuahi ovum spesies yang lain, maka baris pos zigot akan mencegah zigot hibrida itu untuk berkembang menjadi organisme dewasa yang bertahan hidup dan fertil. Mekanisme ini terjadi: A. Kematian zigot, B. Perusakan hibrida, C. Sterilitas hibrid. 2. Isolasi setelah perkawinan. Isolasi sebelum perkawinan mengulangi pembuahan telur jika anggota-anggota spesies yang berbeda berusaha untuk saling mengawini, yaitu terdiri dari A. Isolasi ekologi, B. Isolasi tingkah laku. Model-model spesiasi. Spesiasi alopatrik terjadi. Spesiasi alopatrik banyak dibuktikan melalui studi variasi geografis. Spesiasi yang berlangsung ketika populasi spesiasi yang sama terisolasi satu sama lain hingga tak terjadi pertukaran gen. Spesiasi peripatrik, proses spesiasi yang terjadi di daerah yang sebelahan dengan daerah populasi moyangnya. Suatu spesies sering mempunyai daerah penyeberangan yang sangat luas sehingga penyeberangannya lebih dari satu macam habitat dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Spesiasi peripatrik, proses spesiasi yang terjadi di daerah pinggir peninggalan spesies pemoyangnya. Suatu organisme memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap lingkungannya. Akibatnya, beberapa jenis akan menempati daerah tertentu. Spesiasi simpatrik. Dalam spesiasi simpatrik, spesies baru muncul di dalam lingkungan hidup. Populasi tertua isolasi genetik berkembang dengan berbagai cara tanpa adanya isolasi geografis. Model spesiasi simpatrik meliputi spesiasi gradual dan spontan.